imam fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah dari jalan Allah. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Bandingkan dengan ayat yang tadi. Ayat yang tadi memerintahkan peganglah tali Allah dan jangan berpecah. Ayat ini mengatakan ikutilah siratal mustaqim dan jangan berpecah. Artinya kalau lepas dari tali Allah mesti akan pecah. Kalau keluar dari siratal mustaqim mesti akan pecah. Otomatis akan tafarruq yang terjadi. Maka ketika kita melihat perpecahan sudah terjadi, maka kita kembalikan pada ayat-ayat ini yang tadinya lepas dari tali Allah, kembalilah berpegang dengan tali Allah. Yang tadinya keluar dari siratal mustaqim, kembalilah kepada siratal mustaqim. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Mana siratal mustaqimnya? Karena masing-masing kelompok mengatakan saya yang di atas siratal mustaqim. Kamu yang harus kembali ke sini. Kelompok kedua mengatakan justru kami yang di atas siratal mustaqim. Kamu yang harus kembali ke sini. Baik, kembali kepada dasarnya al-Islam. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, makna siratal mustaqim adalah tali Allah atau jalan Allah yang telah Allah gariskan, yang didasari dengan dua perkara. Didasari dengan tauhid la ilaha illallah dan didasari dengan Muhammadan Rasulullah. Jalan siratal mustaqim adalah jalan yang memiliki dua rel. Yang satu adalah beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah dan tidak mengikuti bid'ah-bid'ah lainnya atau bid'ah-bid'ah yang lain. Ini siratal mustaqim. Berarti kalau dia beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain, dan mengikuti sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, dan tidak membikin-bikin ajaran baru, berarti dia berada di atas siratal mustaqim. Tapi kalau sudah jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan, berarti keluar dari siratal mustaqim. Atau membikin cara-cara ibadah baru, syariat baru, ajaran baru, pemahaman baru yang tidak pernah dikenal oleh salafnya, nggak pernah dikenal oleh para sahabat, nggak pernah dikenal oleh tabi'in, nggak pernah dikenal oleh tabi'it tabi'in, nggak pernah dikenal oleh para imam-imam, para ulama. Maka berarti dia sudah menyimpang dari siratal mustaqim. Karena namanya Islam, ajarannya baru. Menurut saya, para sahabat itu kurang jeli melihat Al-Quran. Kayak jin, ya, jaringan iblis laknatullah alaih, senangnya ngeritik Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran, mengkritik hadis-hadis dan tafsir-tafsir hadis dengan cara seperti itu. Dulu itu kan para sahabat dalam keadaan tidak mengetahui ilmu pengetahuan modern. Mereka tidak paham kemajuan-kemajuan zaman, sehingga ayat ini jangan ditafsirkan oleh tahlak seperti itu. Ini lain. Yang namanya mahram dulu memang kakaknya, orang tuanya. Kalau sekarang cukup dengan kartu ATM itu sebagai mahram, bos. Mahram diterjemahkan bos oleh dia. Jadi bosnya nggak perlu orang laki-laki, kartu aja udah cukup. Na'udzubillah min dzalik. Membikin tafsir baru, membikin pemahaman baru, membikin ajaran baru, cara ibadah baru, alias bid'ah-bid'ah. Maka ikhwan fillah azakumullah, dengan mereka terjerumus ke dalam kebid'ahan dan kesyirikan, berarti dia keluar dari rel, keluar dari siratal mustaqim. Kalau keluar dari siratal mustaqim kemudian terjadi perpecahan, ya wajar. Allah mengatakan wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah-pecah, akan berpecah belah dari jalannya. Maka kembalilah wahai kaum muslimin ke dalam tauhid, kembalilah kepada la ilaha illallah. Jangan berdoa pada selain Allah, jangan meminta pada selain Allah,
jangan beribadah kepada selain Allah, jangan meminta ke kuburan-kuburan keramat, jangan meminta pada batu-batu, jangan minta kepada wali-wali yang telah mati, bahkan jangan minta kepada nabi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggillah ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Bukan memanggil ya wali fulan, ya wali fulan. Dan bukan pula meminta kepada kuburan-kuburan atau jimat-jimat. Kalau mereka dibiarkan di dalam kesyirikan-kesyirikan tersebut, akan terjadi perpecahan-perpecahan. Fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya kalian akan berpecah dari jalannya. Mesti itu sudah sunnatullah demikian. Demikian pula kalau rel yang satunya dilanggar. Mereka mengadakan kebid'ahan. Ini bid'ah tapi baik. Maksudnya gimana bid'ah baik? Coba terangkan pada saya. Terangkan yang jelas kebid'ahan baik itu bagaimana? Ya bid'ah tapi sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai dengan sunnah namanya bukan bid'ah. Bukan, maksudnya bid'ah tapi sesuai dengan Quran. Ya kalau sesuai dengan Quran namanya bukan bid'ah. Jadi mana bid'ah yang baik? Ada bid'ah yang baik itu bid'ah yang sebentar, dengarkan. Kalau ada bid'ah yang baik, berarti ada kebaikan yang baru yang belum pernah dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat. Kan begitu maknanya. Karena bid'ah itu adalah ajaran baru. Kalau kamu katakan baik, berarti ada kebaikan yang tidak dikenal oleh Rasul, tidak dikenal oleh para sahabat. Maka apakah kamu merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Atau kamu menganggap Rasulullah tahu tapi tidak menyampaikan? Berarti kamu menuduh Rasulullah khianat. Ada kebaikan yang Rasulullah tahu tapi belum disampaikan. Oh bukan itu maksudnya. Maksudnya seperti mic, dulu nggak ada, sekarang ada. Itu kan bid'ah tapi hasanah. Oh itu bukan bid'ah. Itu namanya masalah mursalah. Permasalahan-permasalahan yang mendukung atau dalam artian perkara-perkara duniawiyah yang hukum asalnya diperintahkan, yaitu menyampaikan sesuatu agar didengar oleh mereka. Bagaimana caranya? Bisa dengan surat, bisa dengan telepon, bisa dengan segala sesuatu. Walaupun baru itu telepon, tapi sudah ada perintahnya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin. Apakah lewat radio, ataupun lewat mic, ataupun lewat kabel lainnya, silakan. Jadi tidak ada kebid'ahan baik, karena sudah Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas dan jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang dengan amalan yang tidak ada perintahku dan yang aku tidak perintahkan, maka dia tertolak. Beribadah dengan satu cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sampai kamu capek nggak diterima oleh Allah SWT, raddun, tertolak. Sampai kamu kurus kering, kecapean, tetap diterima. Puasa mutih sampai 40 hari, nggak makan apapun kecuali minum air putih, sampai dia hampir mati. Loh siapa yang nyuruh? Loh ini orang sungguh-sungguh ibadah sampai dia berkorban dirinya, sampai kurus, sampai masa nggak dapat pahala? Nggak dapat dosa ya. Jadi sudah kurus dosa lagi. La haula wala quwwata illa billah. La dunya wala akhirah. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Dunia kelaparan, akhirat diazab. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak berupaya untuk berjuang, tapi berjuangnya dengan caranya khawarij. Berjuang dengan cara khawarij tapi memerangi kaum muslimin, bahwa mereka ini adalah orang-orang kafir, halal darahnya, kita perangi saja. Ini penguasa tauhid kafir, berarti jajaran pemerintahannya semua kafir, sampai ke RT-nya kafir. Terus rakyat yang mendukung mereka juga kafir, dan yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir. Siapa sisanya? Sisanya dia dan teman-temannya. Habis, semua kafir. Dari mulai atas sampai paling rendahnya, sampai RT kafir semua. Karena itu pemerintah kafir. Kemudian rakyatnya yang mendukung pemerintah kafir, yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir. Habis semua. Terus kalau kafir bagaimana Pak Ustaz? Kalau kafir ya halal darahnya. Sikat.
Ledakan saja. Bom. Sampai berani mati, bunuh diri. La haula wala quwwata illa billah. Kamu bunuh diri melawan siapa? Hukum bunuh dirinya sudah dikatakan oleh para ulama, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin ketika saya duduk di sana. Walaupun berperangnya jihad syar'i, bunuh diri itu nggak boleh. Apalagi jihadnya jihad bid'ah, jihadnya teroris. Bunuh diri lagi. Dosa di atas dosa, kesalahan di atas kesalahan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kan kasihan. Lu kasihan masa orang sudah capek-capek, sudah sakit-sakit, sudah sampai berkorban sedemikian rupa, salah lagi, terus bagaimana? Ya siapa suruh? Jihad sendiri nggak boleh bunuh diri, apalagi namanya memberontak, apalagi namanya melawan kaum muslimin. Lu enggak, saya melawan penguasa. Penguasanya siapa? Sholat atau nggak sholat? Ya walaupun masih sholat tapi kafir, nggak bisa. Nggak bisa. Rasulullah SAW mengatakan, selama mereka masih sholat, selama mereka masih sholat, ukurannya sholat, berarti mereka muslimin. Tapi hatinya, hati kamu dan saya tidak tahu. Jangan kamu jadikan alasan. Hati urusan Allah. Mungkin begini, mungkin begitu, saya tidak tahu. Dohirnya terlihat sholat selesai. Urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedolimannya tidak menyebabkan dia kafir. Kamu sabari. Kalau kedoliman yang merugikan kamu, Rasulullah mengatakan wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Ini dibahas di dalam dalil yang ketiga, yaitu dalil dari wasiat Rasulullah SAW. Jadi setelah ayat dan ayat yang ketiga, hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian menasihati mereka dengan mau'izatan balighah, zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, yang membuat air mata mereka bercucuran dan hati mereka bergetar karena nasihatnya betul-betul mengena. Sampai salah seorang mereka berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'." Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, nasihat orang yang akan meninggalkan kami, yakni wafat. Seperti nasihat terakhir orang yang akan meninggal. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami, berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah memberikan wasiatnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasulullah memberikan wasiat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah. Wasiat pertama, takwa. Seperti perintah pertama dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah kedua, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habash. Dan dengar dan taatlah pada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian adalah bekas budak dari Habasyah, dari Habsyi yang terkenal hitam, keriting, jelek mukanya. Maka dalam riwayat lain disebutkan mujadda'. Mujadda' itu, mujadda' al-atraf artinya terpotong hidungnya, cacat. Walaupun penguasa kamu hitam, bekas budak, cacat lagi. Dalam riwayat lain, ka'anna ra'sahu zabibah. Dalam riwayat lain, seakan-akan kepalanya dari kismis. Tahu kismis? Ceruk yang anggur yang dikeringkan. Anggur yang dikeringkan itu berkerut-kerut seperti itu. Hitam, berkerut-kerut, jelek. Potong hidungnya. Kalau itu penguasa kamu, tasma' wa tuti', dengar dan taatlah. Ini wasiat kedua. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, walaupun yang menguasai kalian adalah bekas budak dari Habasyah ini. Dan hadis-hadis lain tentang ini sangat banyak. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, dengar dan taatlah pada penguasa kamu.
walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu. Berarti zalim, hartanya dirampas, punggungnya dipukul. Yani isratan alaikum, kamu diperbuat secara curang, secara zalim. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada hikmah di balik perintah ini. Sepertinya kalau dilihat dengan kacamata orang awam, masa dipukuli diam, masa dirampas diam, berarti kita orang lemah, nggak ngelawan. Itu cara pandang orang yang awam, orang yang tidak punya ilmu. Tetapi yang kita bicarakan adalah penguasa yang masih muslimin, yang kalau kamu kemudian melawan dan mengangkat senjata melawan penguasa yang masih sholat, apa yang terjadi? Jelas pendukungnya juga muslimin, tentaranya juga muslimin, polisinya juga muslimin. Apa akibatnya? Kamu berperang melawan muslimin. Itu yang terjadi. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau sudah berperang melawan kaum muslimin, fitnah apalagi yang lebih besar daripada kaum muslimin membunuh kaum muslimin? Apakah ada fitnah yang lebih besar dari ini? Na'udzubillah min dzalik. Sudah pernah kita mendapatkan pelajaran di Aceh kemarin yang berakhir dengan tsunami. Sebentar Fulan dibunuh oleh Gam, sebentar tentara Gam dibunuh oleh tentara, terus begitu. Tentaranya siapa? Muslimin. Gamnya siapa? Muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang disalahkan? Yang memberontak yang disalahkan. Gamnya disalahkan. Bukan iya. Tetapi kan pemerintahnya boleh. Tapi karena kamu tidak mengindahkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya pertumpahan darah terus menerus. Ikhwan fillah a'azakumullah, di akhir dakwah Rasulullah sallallahu di Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji terakhir, Rasulullah memberikan wasiat pada kaum muslimin. Di antara wasiatnya adalah ucapan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kemuliaan kalian, kehormatan kalian sungguh haram, dalam artian terjaga dan dimuliakan, lebih suci daripada bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan haram. Negeri ini, negeri Mekah dan Ka'bah ada di dalamnya. Hari ini, hari Arafah, bayangkan lebih mulia daripada Masjidil Haram, daripada Mekah, daripada bulan Dzulhijjah, daripada hari haram, hari Arafah. Ini diawali dengan pertanyaan, ayu yaumin hadza? Hari apa ini? Para sahabat tidak berani menjawab karena takut akan dirubah namanya. Bukankah ini hari haram, kata Nabi? Hari yang suci? Iya. Bala. Pertanyaan kedua, negeri apa ini? Para sahabat tahu ini negeri Mekah, tapi diam, tidak berani menjawab, khawatir akan dirubah namanya. Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka beliau juga menjawab, bukankah ini negeri haram, negeri yang suci? Pertanyaan ketiga, bulan apa ini? Mereka tahu itu bulan Dzulhijjah, tapi karena khawatir akan dirubah namanya oleh Rasulullah dan Rasulullah berhak untuk merubah, maka mereka menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, bukankah ini bulan haram, hari haram, di negeri haram, di bulan haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian itu suci, terjaga, mulia, tidak boleh ditumpahkan. Lebih mulia dari hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Lebih mulia, lebih disucikan, lebih dijaga. Kalau kita tidak berani melanggar kesucian Masjidil Haram, tidak berani melanggar kesucian bulan Dzulhijjah, tidak berani melanggar kesucian hari Arafah, maka kenapa berani melanggar kesucian darah kaum muslimin? Dosa kafir, dolim kafir, bunuh sana, bunuh sini, bagaimana itu? Isyadah. Ikhwanifidina azakumullah. Maka ternyata nasihat Rasulullah SAW
Wasiat, bahkan wasiat itu lebih dari nasihat. Wasiat itu dikatakan dalam tafsir adalah al-amrul mu'akkadul muqarrar, perintah yang lebih ditekankan dan ditetapkan. Jadi bukan perintah saja, tapi perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Ada tekanan. Ini pesan, wasiat, takwa pada Allah. Yang kedua, ingat, jangan kalian memberontak, tetap taat dan tunduk pada penguasa kalian. Walaupun penguasa kalian dari Habasyah, mukanya berkerut-kerut, hitam, walaupun cacat, walaupun terpotong hidungnya, walaupun sekian kejelekan-kejelekan. Sampai ada yang tanya ya, kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah menghabarkan nanti akan datang penguasa-penguasa yang zalim, yang qulubuhum qulubus syayatin ala judmanil ins, yang hati-hati mereka hati setan, tetapi di tubuh-tubuh manusia, tubuhnya manusia, hatinya hati setan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mengalaminya, apakah tidak kami perangi saja dengan pedang ini? La, Rasulullah mengatakan tidak. Tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Kamu tenang dan kamu tetap tunduk, walaupun kamu dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kamu melihat kekafiran yang nyata-nyata, yang indallahi, yang di sisi Allah kamu punya bukti, punya burhan. Atau di dalam riwayat lain, dalam hadis-hadis lain disebutkan selama mereka sholat. Jadi kalau mereka masih sholat, tidak bisa kita katakan kafir orangnya masih sholat, yang masih mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Setiap sholat asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana dikatakan kafir? Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ketika pesan yang kedua ini dilanggar, pertama kali yang terjadi adalah betul-betul fitnah besar yang imbasnya, pengaruhnya sampai hari ini masih terasa, yaitu pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu pelanggaran pertama. Pelanggaran pertama wasiat Rasulullah SAW yang menyatakan tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Ternyata pelanggar pertama kali adalah kaum Khawarij yang datang dari Mesir, yang datang dari Kufah, Baghdad, dari Kufah, dari Irak, berduyun-duyun datang protes pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal penguasanya bukan Abdun Mujadda', penguasanya bukan Abdun Habasyi, penguasanya bukan budak dari Habasyah yang hitam terpotong hidungnya, yang cacat, bukan. Penguasanya seorang yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khalifatul tsalits, khalifah yang mulia, manusia yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Sudah mereka protes, sudah mereka langgar wasiat Rasulullah SAW. Dolimlah, nepotislah, lebih mementingkan keluarganya sendiri, gubernur-gubernurnya dari keluarganya sendiri. Terus kalau ngambil gubernur dari keluarga sendiri kafir, terus halal darahnya. Dari mana dalilnya? Menyimpang dari sunnah. Rel yang tadi dilanggar, sunnah ditinggalkan. Perintah Rasulullah tasma' wa tuti' ditinggalkan. Perintah Rasulullah SAW, wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi, dilanggar oleh mereka. Pokoknya imam turun atau mati. Begitu. Sedangkan Utsman bin Affan mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah dan dipahami oleh Utsman bin Affan, pakaian itu adalah kekuasaan, dan datang manusia untuk memaksa kamu melepaskannya, jangan kau lepaskan. Maka Utsman memegang wasiat itu. Tidak, aku tidak akan mengundurkan diri sampai mereka mengepungnya, sampai air minum dihalangi oleh mereka. Bayangkan kehausan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Istri Rasulullah SAW melihat demikian, bawa air, naik atas untanya, jalan. Dia yakin kalau pemberontak ini melihat istri Rasulullah pasti akan dimuliakan, pasti akan minggir mereka, perempuan.
Ternyata Khawarij lebih jelek dari itu. Diganggu tidak orangnya, tidak berani menyentuh, karena itu istri Rasulullah, untanya yang disentuh. Diganggu untanya, diganggu demikian-demikian sampai lari untanya kembali. Tidak berhasil memberikan air kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Darah kaum muslimin tertumpah oleh kaum muslimin sendiri. Kalau sudah pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Akan terus terjadi perpecahan, peperangan sesama kaum muslimin, sampai mereka mau kembali kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah, kembali kepada wasiat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan untuk tetap tunduk kepada penguasanya, tetap dengar dan taat walaupun yang menguasainya adalah budak dari Habsyi. Sudah digambarkan yang paling jeleknya oleh Rasulullah SAW. Maka kalau Utsman bin Affan kenapa nggak bisa disabari? Kalaupun ada kesalahannya. Apalagi beliau adalah seorang yang saleh, seorang yang mukmin taqi, seorang yang dikatakan manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Maka pengaruhnya sampai hari ini masih ada. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya kita buka buku keadilan sosial Said Qutb. Isinya apa? Di antara kalimatnya, kalau dilihat dengan kacamata Islam, maka pemberontak Khawarij itu lebih dekat kepada Islam daripada Utsman, atau lebih tepatnya Marwan. Jadi menuduh kalau Utsman itu disetir oleh Marwan dari belakang. Gambarannya Said Qutb ini. Bayangkan. Akibatnya sebagian kaum muslimin ikut-ikut mencela Utsman karena pengaruh Khawarij ini. Jadi Khawarijnya punya salaf juga, para pendahulunya. Ini generasi berikutnya, sampai buku keadilan sosial masih mengucap tentang Utsman yang nepotis, lebih mementingkan keluarganya, lebih mementingkan sukunya, dan seterusnya. Demikian pula kelompok Syiah mendapatkan bahan banyak untuk mencela sahabat dari mulutnya Khawarij. Ketika Khawarij mengatakan Utsman begini, diambil. Tuh, Ahli Sunnah sendiri mengatakan Utsman demikian. Tunggu lagi. Utsman begini, ambil lagi. Tuh, lihat. Kaum muslimin sendiri, Yahudi juga mengambil manfaat untuk menjelekkan Utsman, ambil ucapan Yahudi. Apa ucapan Khawarij? Ucapan para pemberontak tadi. Ikhwan fillah a'azakumullah. Setelah wasiat kedua, diucapkan wasiat yang ketiga oleh Rasulullah SAW dengan muqaddimah yang berkaitan pula dengan pembahasan kita, yaitu Rasulullah katakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Dan siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, pertikaian dan perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku, khulafur rasyidin, sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah SAW berpesan, kalau kalian melihat perpecahan umat, melihat berbagai macam pemahaman-pemahaman yang centang terbang, yang berbeda-beda, satu sama lain saling menyalahkan, maka ingat, jalan keluarnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya tadi. Sama dengan perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sama dengan kalimat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Sama. Kalau pegang tali Allah bersatu, dilepas pecah.
Berjalan di atas Shiratal Mustaqim bersatu. Keluar dari Shiratal Mustaqim berpecah. Sekarang Rasulullah mengatakan kalau lihat perpecahan kembali pada sunnah. Kembali pada sunnah bersatu. Lepas dari sunnah berpecah. Maka Rasulullah berpesan wasiat yang ketiga, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Masih belum cukup dengan kalimat peganglah atau atas kalian. Ditambah lagi Rasulullah SAW, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat dengan tanganmu dan gigit dengan geraham kalian. Berarti betul-betul dipegang dengan kuat. Pegang, gigit dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat. Subhanallah. Ini perintah penuh tekanan-tekanan. Berarti maknanya sungguh-sungguh peganglah dan peganglah dengan kuat-kuat as-sunnah ini. Sebab begitu lepas akan mudah terombang-ambing. Ini menurut saya, ini menurut saya, ini menurut saya. 10 kepala, 10 pendapat, 1000 kepala, 1000 pemahaman. Maka kamu dengar, kamu bilang begini kenapa sih? Karena saya pikir, saya nggak mau ikut pikiran kamu. Yang kedua, kamu kenapa bilang begitu? Kenapa pendapat kamu kok beda dengan ini? Karena saya lihat, saya rasa, saya nggak mau ikut perasaan kamu. Yang ketiga, kenapa kamu bilang begitu? Saya bilang begini karena memang di sini dari dulu, dari turun menurun, dari mulai nenek moyang kita, saya tidak ikut nenek moyang kamu. Yang keempat, kamu kenapa bilang begini? Masing-masing alasannya bukan sunnah. Yang satu saya pikir, yang satu saya rasa, yang satu orang nenek moyang kita, yang satu begini. Nah, adat di sini memang begitu. Saya bukan beragama dengan adatmu. Sampai ada yang menjawab, saya begini karena sunnah. Karena hadis belum cukup. Kita tanyakan lagi, hadis siapa, riwayat siapa, sahih apa dhaif?